Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Kita kembali lagi di pembelajaran perbankan dasar. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang simpanan dana tabungan. Oke, mari kita simak materinya ya. Saat ini, menabung sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Masyarakat Indonesia sudah banyak yang menyadari pentingnya menabung sebagai bekal untuk masa depan. Bahkan, pemerintah juga menggerakkan masyarakat untuk gemar menabung sejak usia dini. Pada zaman dahulu, menabung biasanya dilakukan dengan menggunakan celengan. Namun, dengan keterbatasan tempat dan tingkat keamanan yang rendah, masyarakat mulai beralih menjadi menabung di bank. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di pembahasan sebelumnya, salah satu kegiatan bank umum itu adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Tabungan yang ditawarkan oleh bank biasanya beragam jenis. Ini disesuaikan dengan tujuan masyarakat dalam menabung. Dengan menabung di bank, masyarakat lebih mudah untuk memilih prioritas tujuan menabung. Misalnya untuk tujuan pendidikan, investasi, hingga biaya umroh ataupun naik haji. Selain menawarkan beragam jenis tabungan, bank juga akan memberikan bunga kepada nasabah dengan jumlah tabungan tertentu. Namun, tepatnya biasanya setiap bulan, bank itu akan memungut biaya administrasi atau jasa yang diberikan. Sekarang kita langsung masuk saja ya ke materi kita. Yang pertama adalah tentang definisi tabungan. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan alat analisis lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, syarat-syarat tertentu dari pengertian di atas itu maksudnya adalah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di antara bank dengan si penabung. Misal, kesepakatan mengenai frekuensi penarikan tabungan dan alat penarikan yang dapat digunakan. Dalam buku bank dan lembaga keuangan lainnya oleh Kasmir tahun 2012, ada 4 macam alat yang dapat digunakan untuk menarik tabungan. Yang pertama adalah buku tabungan, yang kedua slip penarikan, yang ketiga kwitansi, dan yang keempat adalah kartu ATM. Buku tabungan itu merupakan buku yang berisi catatan penyetoran, penarikan, dan saldo tabungan yang dipegang oleh nasabah. Saat akan melakukan penarikan, nasabah hanya datang membawa buku tabungan dan teller langsung mengurangi saldo yang ada di buku tersebut. Yang kedua adalah slip penarikan. Slip penarikan merupakan formulir yang digunakan untuk menarik uang di mana nasabah ini hanya menuliskan nama, nomor rekening, jumlah penarikan, serta membubuhkan tanda tangan. Slip penarikan biasanya digunakan bersamaan dengan penggunaan buku tabungan. Yang ketiga adalah kwitansi. Kwitansi ini memiliki fungsi yang sama dengan slip penarikan. Dalam kwitansi juga tertulis nama penarik, nomor rekening, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Dan yang terakhir adalah kartu ATM atau Auto Teller Machine. Nah, ini merupakan kartu yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dengan menggunakan mesin ATM. Selain penarikan tunai, kartu ATM juga dapat digunakan untuk melakukan transfer dan pembayaran seperti pembayaran tagihan asuransi, listrik, belanja, dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya adalah persyaratan menabung di bank. Nah, setiap bank memang mengajukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang berkeinginan ataupun ingin menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah atau hal-hal lain yang diatur oleh bank penyelenggara itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia. Pengaturan yang dilakukan oleh bank penyelenggara itu dibuat sangat menarik sehingga nasabah itu tertarik untuk menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank tersebut. Lalu apa sajakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penabung atau nasabah dan hal-hal lain yang diatur oleh bank penyelenggara tabungan? Yang pertama adalah dari segi bank penyelenggara. Semua bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik itu bank pemerintah, bank swasta, maupun bank perkreditan rakyat. Jadi, semua bank bisa mengeluarkan produk tabungan. Yang kedua adalah persyaratan penabung. Nah, persyaratan seperti jumlah setoran, umur penabung, dan kelengkapan dokumen itu yang harus dipenuhi penabung, tergantung pada bank yang bersangkutan. Jadi, masing-masing bank tentu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah jumlah setoran. Untuk jumlah setoran, baik itu setoran minimal waktu pertama kali kita menabung, atau setoran selanjutnya, dan saldo minimal yang harus tersedia dalam buku tabungan. Itu juga tergantung kepada bank penyelenggara. Jadi, masing-masing bank memiliki kriteria atau persyaratan yang berbeda-beda. Persyaratan keempat itu adalah pengambilan tabungan. Pengambilan tabungan ini merupakan persyaratan tentang frekuensi pengambilan tabungan dalam sehari. Dan biasanya jumlah maksimal yang dapat ditarik ini semua tergantung kepada bank penyelenggara tabungan. Yang kelima adalah bunga dan insentif. Jadi besarnya bunga tabungan yang diberikan serta metode untuk menghitung bunga tabungan itu semua tergantung kepada bank penyelenggara. Sementara untuk pemberian insentif seperti hadiah, souvenir, dan lain sebagainya dilakukan oleh bank agar nasabah tertarik untuk menabung uangnya di bank. Dan yang terakhir adalah syarat penutupan tabungan. Jadi, penutupan tabungan dapat dilakukan oleh nasabah maupun oleh bank karena alasan tertentu. Misalnya, nasabah sudah tidak aktif menabung dan tidak aktifnya itu misalnya sudah 3 bulan. Dan ini juga tergantung dari persyaratan bank penyelenggara. Nah, untuk metode perhitungan bunga itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menggunakan saldo terendah. Kemudian metode saldo rata-rata. Dan yang terakhir adalah menggunakan metode saldo harian. Ini semua kembali lagi kepada bank penyelenggara akan menggunakan metode perhitungan tabungan yang mana dalam penggunaannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara-cara menghitung bunga tabungan. Untuk menghitung bunga tabungan, di slide sebelumnya sudah kita bahas ya barusan, yaitu terdiri dari 3 metode. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya ya. Di sini ada studi kasus transaksi yang terjadi pada rekening Tuan Saipul pada bulan Oktober tahun 2013. Di sini ada berapa transaksi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada 6 transaksi pada bulan Oktober. Yang pertama adalah pada tanggal 1 Oktober adanya setoran tunai senilai 5 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 6 Oktober yaitu setor dengan cek bank lain senilai 8 juta. Kemudian tanggal 12 Oktober adanya penarikan tunai senilai 10 juta.
dan seterusnya. Di sini keterangannya adalah suku bunga tabungannya itu adalah 18% per tahun untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata. Nah, sedangkan untuk suku bunga saldo hariannya, ini dia agak lebih rinci. Jadi, untuk perhitungan saldo harian ini kita harus lebih hati-hati ya, karena kita harus memperhatikan berapakah tenggat hariannya, berapakah persentasenya pada tenggat itu. Nah, di sini kita diminta untuk yang pertama menyusun laporan rekening tabungan dan yang kedua menghitung bunga bersih dengan menggunakan saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. Dan ada keterangannya, dikenakan pajak sebesar 15%. Oke anak-anak, langkah pertama sebelum kita menghitung dengan metode saldo terendah, rata-rata, dan harian, kita harus membuat dulu laporan rekening korannya. Nah, di sini ada laporan rekening tabungan Tuan Saiful. Di sini ada keterangannya ya, ada tanggal, transaksi, debit kredit, dan saldo. Untuk mutasinya, jika ada penerimaan atau setor tunai, berarti disimpannya di kredit. Ataupun ketika ada transfer masuk, maka disimpannya di kredit. Dan kalau ada penarikan atau pengambilan atau transfer keluar, berarti disimpannya di debit. Itu berarti berkurang ya. Nah, jika dalam akuntansi pada umumnya, kalau di kredit itu berarti berkurang ya, betul? Dan ketika di debit maka bertambah. Tapi kalau misalnya di tabungan ini justru sebaliknya. Kalau kita menyetorkan uang kita, berarti catatan di bank itu adalah kredit. Kenapa? Karena ketika ada setor tunai, ketika ada transfer masuk, itu bukan sesuatu yang dimiliki oleh bank. Nantinya bank akan mengembalikan kembali uang tersebut. Nah, bagi bank, kewajibannya itu semakin besar. Posisikan kalian itu sebagai akunting di bank tersebut ya. Jadi silahkan dipelajari dulu bagaimana cara membuat laporan rekening tabungannya ya. Kalau misalnya sudah benar baru kita masuk ke perhitungan metode-metodenya. Diusahakan dicatat dulu supaya nanti mudah ketika pembahasan. Sekarang kita akan langsung melihat dan belajar tentang metode yang pertama, yaitu adalah metode saldo terendah. Sebelumnya, kita sepakati dulu ya bahwa nominalnya itu akan kita bulatkan sehingga tidak ada koma di belakang angka. Nah, ini teknisnya. Yang pertama, kita harus melihat berapakah saldo terendah pada saldo rekening tabungannya. Sekarang yuk kita lihat ke rekening tabungannya. Di sini saldo terendahnya berapa ya? Yap, yang terendah adalah 3 juta rupiah. Berarti 3 juta ini nanti akan masuk ke dalam perhitungan kita. Nah, untuk rumusnya, rumus untuk menghitung bunga yaitu bunga sama dengan presentase bunganya dikalikan dengan saldo terendah. Kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam 1 tahun, yaitu 12 bulan. Oleh karena itu, perhitungan bunganya adalah 18%. Dari mana 18%? Yaitu dari suku bunga yang tadi ya, yang ada di soal. Untuk menghitung saldo terendah. Dikalikan dengan 3 juta. 3 juta adalah saldo terendah pada bulan Oktober dibagi 12 bulan. Maka hasilnya sama dengan Rp45.000. Lalu perhitungan pajak. Pajaknya sama dengan 15% karena presentasenya yang di soal itu 15%.
Nah, 15% ini dikali dengan 45.000. 45.000 ini adalah hasil dari saldo perhitungan bunga yang tadi di atas. Nah, maka hasilnya sama dengan Rp6.750. Dan bunga bersihnya adalah bunga kotor dikurangi oleh pajak, sehingga menghasilkan Rp38.250. Selanjutnya, kita akan menghitung bunga tabungan dengan metode yang kedua, yaitu metode saldo rata-rata. Nah, ini teknisnya adalah pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa saldo rata-rata tabungan Tuan Saiful pada bulan Oktober. Nah, bagaimana caranya? Rumus untuk menghitung saldo rata-rata adalah totalkan terlebih dahulu saldo pada rekening tabungan, kemudian dibagi dengan jumlah transaksi yang ada pada bulan tersebut. Coba kita hitung ya. Sekarang kita totalkan nih, jumlahkan saldo ini ya. Nah, berapa jumlahnya? Yap, benar, 44 juta rupiah. Kemudian pada bulan Oktober ini ada berapa transaksi? Nah, benar, ada 6 transaksi. Sehingga saldo rata-ratanya adalah 44 juta rupiah. Nah, kemudian dibagi dengan 6. Maka hasilnya adalah 7.333.333 rupiah. Setelah itu, kita menghitung untuk bunganya. Nah, bunganya yaitu sama ya dengan metode saldo terendah, yaitu 18% didapatkan dari bunganya tadi yang dari soal. Kemudian dikalikan dengan saldo rata-ratanya, yaitu Rp7.333.333 dibagi 12 bulan. Maka hasilnya sama dengan Rp109.999. Nah, seperti itu ya. Itu adalah bunga kotornya. Sekarang kita cari pajaknya. Pajaknya 15% dikalikan dengan bunga kotor, yaitu 109.999. Maka didapatkanlah hasilnya, yaitu Rp16.499. Nah, setelah mendapatkan pajak, kita harus mencari berapakah bunga bersihnya, yaitu bunga kotor dikurangi oleh pajak, sehingga hasilnya adalah Rp93.500. Jadi itu adalah metode untuk saldo rata-rata. Metode terakhir yaitu metode saldo harian. Nah, untuk metode ini, Ibu sarankan anak-anak untuk hati-hati dan teliti ya dalam menghitung bunganya. Karena anak-anak harus tahu untuk tanggal sekian itu bunganya berapa persen. Karena kan dia ini ada peraturan sendiri. Jadi untuk yang saldo harian ini keterangannya yang di soal adalah tanggal 1 sampai 10 Oktober itu bunganya adalah 18%. Tanggal 11 sampai 20 bunganya adalah 15%. Dan tanggal 21 sampai 30 bunganya adalah 17%. Nah, nanti akan kita cocokkan dengan transaksi-transaksi yang ada pada rekening Tuan Saiful. Nah, yang pertama itu karena ada transaksi tanggal 1 Oktober ya. Lalu yang kedua itu adalah tanggal 6 Oktober. Nah, sekarang kita cek untuk persentase bunganya. Itu yang pertama adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Itu menggunakan 18%. Berarti karena dia transaksi pertama tanggal 1, transaksi yang kedua tanggal 6. Jadi untuk tanggal 1 sampai tanggal 5 Oktober itu dia
kan saldonya masih sama ya, masih 5 juta. Sedangkan pada tanggal 6 ada setor dengan cek bank lain, itu ada penambahan. Oleh karena itu, yang pertama kita hitung adalah untuk 1 Oktober sampai 5 Oktober. Bu, kenapa sih cuma sampai 5 Oktober? Enggak sampai 10 Oktober ataupun 7 Oktober. Kenapa? Karena tadi Ibu bilang, dia itu ada transaksi tambahan pada tanggal 6 Oktober. Berarti kita menghitungnya itu sebelum adanya penambahan ataupun pengurangan. Gitu ya. Jadi tanggal 1 sampai 5 Oktober saldonya masih sama, yaitu 5 juta. Oleh karena itu, kita hitung dulu pada tanggal 1 sampai 5 Oktober. Jadi perhitungan bunganya, bunga sama dengan persentase, yaitu 18%. Dari mana itu didapatnya? Dari keterangan di awal tadi, bahwa bunga dari tanggal 1 sampai 10 Oktober itu adalah 18%. Maka 18% kita kalikan dengan 5 juta, yaitu saldo. Saldo sebelum tanggal 6 Oktober. Kemudian dibagi dengan 365 hari. Kenapa? Karena ini adalah metode saldo harian. Berarti kita menghitungnya dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun, yaitu 365. Nah, kemudian dikali 5 hari. 5 hari itu adalah jumlah hari ya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, yaitu adalah 5 hari. Kemudian kita hitung nih, berapa ya nominalnya? Maka hasilnya adalah Rp12.329. Nah, gitu ya. Itu yang pertama, tanggal 1 sampai 5 Oktober. Yang kedua adalah tanggal 6. Kita lihat tanggal 6. Setelah tanggal 6 itu ada transaksi tanggal 12 Oktober. Nah, berarti kita harus menghitung bunganya sebelum tanggal 12 Oktober. Di sini pertama yang kita hitung adalah tanggal 6 sampai 10. Loh, kok Bu tanggal 6 sampai 10? Kok enggak sampai tanggal 11? Padahal kan transaksi selanjutnya itu adalah tanggal 12. Nah, kita ingat-ingat dulu nih pada keterangan bunganya tadi. Bunga 18% itu hanya untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Oktober. Jadi pada saat tanggal 11 dia persentase bunganya itu sudah berbeda. Bukan 18% lagi, tapi sudah 15%. Gitu ya. Makanya anak-anak harus hati-hati banget ngerjainnya, pelan-pelan, karena harus teliti banget. Jadi yang kedua ini adalah tanggal 6 sampai 10 Oktober. Nah, perhitungannya sama kayak tadi ya. 18% kita kalikan dengan berapa? Nah, kita lihat. Tanggal 6 Oktober itu saldonya berapa? Ya, yaitu 13 juta. Nah, kemudian dibagi 365 hari. Kemudian dikali berapa? Ya, kita hitung ya dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 10. Ada berapa hari? 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 5 hari. Maka dikalikan dengan 5 hari. Menghasilkan Rp32.055. Nah, selanjutnya itu tanggal 11 Oktober ya. Dia sendirian nih 11 Oktober. Kenapa? Karena dia nominalnya masih mengikuti saldo dari tanggal 6 Oktober, yaitu 13 juta. Tapi bunganya sudah mengikuti yang terbaru, yaitu presentase dari tanggal 11 sampai 20 Oktober. Gitu ya. Nah, dia presentasenya adalah 15%.
dikalikan dengan 13 juta ya. Jadi nominalnya masih mengikuti nominal sebelum tanggal 12 Oktober. Kemudian dibagi 365 hari. Kemudian dikalikan dengan 1 hari. Hanya tanggal 11 Oktober saja. Maka nominalnya adalah 5.343 rupiah. Gitu ya. Nah, selanjutnya tanggal 12. Nah, setelah transaksi tanggal 12, ada transaksi tanggal berapa? Tanggal 17. Yang pertama kita hitung transaksi dari tanggal 12 sampai dengan 16 Oktober. Nah, kita hitung bunganya. Kita lihat dulu bunganya untuk tanggal 12 sampai 16 Oktober. Kita lihat yang tanggal 11 sampai 20 Oktober. Bunganya adalah 15%. Maka perhitungannya adalah bunga sama dengan 15% dikali dengan saldo tanggal 12 yaitu 3 juta rupiah dibagi 365 dikali 5 hari yaitu tanggal 12 sampai 16 Oktober adalah 5 hari. Maka menghasilkan 6.164 rupiah. Nah, transaksi selanjutnya adalah tanggal 17. Setelah tanggal 17 ada transaksi tanggal 22 Oktober. Maka kita harus mencari bunga sebelum tanggal 22 Oktober. Tapi pada tanggal 21 sama seperti tadi kasusnya ya, bunganya sudah berbeda persentase. Maka kita hitung terlebih dahulu bunga di tanggal 17 sampai 20 Oktober. Nah, bunganya itu masih sama, masih 15%. Nah, kemudian dikalikan dengan saldo pada tanggal 17 yaitu adalah 10 juta dibagi 365 dikali berapa hari? Dari tanggal 17 sampai 20 Oktober itu adalah 4 hari. Maka menghasilkan 16.438 rupiah. Selanjutnya tadi ada sisa ya, tanggal 21 belum terhitung karena presentase bunganya sudah berbeda. Nah, tapi jumlah saldonya masih sama mengikuti yang tadi tanggal 17. Oke, kita hitung bunganya ya. Bunganya itu adalah 17% karena presentase dari tanggal 21 sampai 30 Oktober itu adalah 17%. Dikalikan dengan jumlah saldo pada tanggal 17 yaitu 10 juta dibagi 365 dikali 1 hari yaitu 21 Oktober saja. Maka hasilnya adalah 4.658 rupiah. Nah, transaksi selanjutnya adalah tanggal 22 Oktober. Nah, oke. Setelah tanggal 22 Oktober itu ada transaksi pada tanggal 31 Oktober. Nah, itu kita hitung dulu pada tanggal 22 sampai dengan 30 Oktober. Bunganya berapa? Yaitu 17%. Kemudian saldo pada tanggal 22 Oktober itu adalah 5 juta rupiah. Kemudian dibagi dengan 365 dan dikalikan dengan 9 hari karena tanggal 22 sampai 30 Oktober itu adalah 9 hari. Nah, oke, maka hasilnya adalah 20.959 rupiah. Dan transaksi terakhir adalah tanggal 31 Oktober. Ya, kita hitung tanggal 31 Oktober presentasenya masih sama ya dengan tadi karena pada tanggal 21 sampai dengan 31 Oktober itu bunganya masih sama yaitu 17% dikalikan dengan saldo pada tanggal 31 Oktober itu adalah 8 juta dibagi dengan 365 hari
dan dikali 1 hari, yaitu 31 Oktober. Maka hasilnya adalah Rp3.726. Nah, sehingga total bunga hariannya kalau kita jumlahkan itu dari perhitungan yang pertama tadi sampai dengan yang terakhir adalah Rp101.672. Dan kita hitung untuk pajaknya. Pajaknya itu adalah 15% dikalikan dengan jumlah bunga kotor yang tadi. Maka sama dengan Rp15.251. Dan setelah kita menghitung pajaknya, maka bunga bersihnya itu berarti Rp86.421. Nah, anak-anak, jadi seperti itulah perhitungan untuk metode saldo harian. Mungkin sekali menonton video ini kalian masih kurang jelas ya, Nak. Jadi kalian harus baca lagi, harus nonton lagi untuk yang saldo harian ini. Kenapa? Karena memang kita harus benar-benar paham konsep dari penentuan persentase bunga dan saldonya itu seperti apa. Baik anak-anak, jadi materi tentang simpanan dana tabungan itu sampai di sini ya. Terima kasih ya anak-anak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.